Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan segala pekerjaan, aktivitas, maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya mau ajak teman-teman menyaksikan bagaimana Seno Bagaskoro ya teman-teman menyampaikan kesiagaan partainya terhadap gangguan-gangguan menjelang Kongres PDIP yang mulai dilakukan berbagai pihak yang tentu menurut mereka ingin mengganggu jalannya Kongres. Di sini luar biasa penjelasan Seno yang semakin sering tampil sepertinya melihat performnya yang sangat baik dalam memberikan pendapat, tidak blunder, semakin dipercaya PDIP nih teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Kami siap siaga penuh. Kongres sudah dekat dan kami sadar betul bahwa dalam posisi kritis kami hari ini, kami bukan tidak mungkin, sekarang nuansanya sudah terasa. Itu kalau kata meminjam istilah Bu Mega, itu diaut-aut. Itu diaut-aut. Ada potensi diaut-aut. Kan kalau diaut-aut itu kan biasanya kalau banjir besar, ya kelihatan mau banjir itu kan di media sosial. Ya. Sekarang ada muncul banyak sekali akun. Iya, itu Intel Imut dan segala macam. Iya. Itu mengambil video, mengambil macam-macam dan segala macam. Itu apa dianggap bagian dari degradasi itu? Iya pasti, itu termasuk mesinnya sudah bekerja. Termasuk gejala diaut-aut itu, mengaut-aut itu. Yang terjadi. Mengaut-aut ya? Iya, menuju Kongres kan. Bentar lagi Kongres, tahun depan kita Kongres. Artinya gejalanya sudah terasa betul. Nah, buat kami sudahlah, cukuplah. Jangan ada cara-cara seperti itu. Toh sejarah membuktikan bahwa PD Perjuangan makin solid kalau dibegitukan. Makin kuat, makin tangguh kalau digunakan cara-cara seperti itu. Jadi kami berharap betul untuk semua pihak siapapun yang berupaya melakukan itu. Jangan. Itu wanti-wanti yang jelas dari kami semua yang sekarang hari ini berada di posisi siap siaga dengan situasi itu. Ya ada senior PDI Perjuangan dari Kalimantan mengatakan ke saya, Kalimantan Barat, dia katakan bahwa kami pernah lebih buruk dan nggak mungkin lebih buruk lagi. Itu keyakinan itu tetap bertahan ya. Oh iyalah kan. Termasuk bagi yang muda-muda. Yang muda-muda ini malah gini, PDI Perjuangan itu buat saya waktu awal dulu tumbuh itu partai anak muda. Partai anak muda malah. Iya kan? Waktu tahun 98 dulu, zaman Pak Indra dulu masih jadi aktivis. Ya, itu kan anak-anak muda banyak ikut serta berjuang bersama PDI Perjuangan. Rata-rata masih muda memang. Masih muda. Termasuk Puan, satu angkatan sama saya kan. Iya kan. Artinya partai anak muda waktu itu. Jadi DNA-nya adalah DNA energi yang berjuang. Energi yang berjuang itu identik dengan anak-anak muda. Jadi hari ini malah saya rasa kalau kita ingin bicara sebagai anak muda yang kritis, menyerap spirit para pendiri bangsa ini, maka pilihannya ya di PDI Perjuangan untuk berjuang sama-sama, membuktikan bahwa konsistensi dan keyakinan akan ide itu mahal harganya. Nah itu yang kita lakukan. Maka konsekuensi resiko meskipun rasanya berat, tetapi kalau itu adalah harga yang harus dibayar untuk memperjuangkan ide, PDI Perjuangan di dalam partai ini kita diajarkan untuk konsisten terhadap apa yang kita percaya. Nah itu yang saya rasa malah dekat dengan PDI Perjuangan, dekat dengan anak-anak muda. Itu Pak Indra. Jadi kalau dengan terutama dengan dipecatnya sebagai dari anggota partai kan tidak lagi bisa mengatasnamakan partai, itu apa membuka peluang bagi PDI Perjuangan untuk berkomunikasi lebih terbuka dengan Presiden Prabowo? Ya, kalau dengan Pak Prabowo apapun yang jadi dinamikanya, hubungan kami baik kok. Ya betul. Ya. Iya, jadi nggak selama ini pun sebelum tanggal 16 kemarin juga hubungan kami baik. Nggak ada masalah. Mantap, ya. Kita menganggap Pak Prabowo itu idealnya bisa menjadi presiden yang menjadi dirinya sendiri. Yang tidak harus terbeban untuk membalas budi kepada ABCDE. Pada saat beliau memutuskan itu menjadi dirinya sendiri, saya yakin kok itu pasti banyak persoalan-persoalan besar bangsa ini yang akan selesai. Beliau ini kan patriot, artinya kalau pidato itu menurut saya straight to the point. Ya nggak ada ngomongnya A ternyata besoknya B, ngomongnya C ternyata minus C, yang rumus kebalikan kata netizen. Pak Prabowo nggak begitu, pidatonya to the point. Mantap. Maka buat saya ini satu modal sikap pemimpin yang gentle.
Ya Jadi artinya, hubungan kami baik dengan ya Pak Prabowo. artinya dengan mengatakan bahwa dengan tidak lagi ada Jokowi, Ya. Gibran dan Bobi, Ya. kalau terjadi pertemuan di masa-masa antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ibu Mega, itu nggak ada lagi bisik-bisikan Gibran gimana. Artinya iya. lebih bebas ya, lebih Iya. merdeka sekarang ya. Iya, nggak ada masalah. Posisinya ya. Nggak ada masalah. Hmm. Nggak ada masalah. Hmm. Mau sebelum itu terjadi, setelah itu terjadi, tidak ada yang berubah hubungan kami dengan Pak Prabowo, tetap secara personal baik. Gitu. Ini dengan posisi terus digoyang seperti ini, apa konsekuensi terhadap PDI Perjuangan? Ya itu konsekuensinya kita harus menghadapi berbagai persoalan yang menyangkut keutuhan soliditas. Itu kan yang diuji terus. Ya kan, termasuk kemudian tantangan-tantangan yang saya bilang tadi, politisasi hukum dijadikan alat untuk menguji para kader-kader kami. Ya, kasusnya udah lama atau kasusnya misalnya di case lain di daerah kasusnya mengada-ngada, itu kemudian terjadi di mana-mana. Nah itu buat saya menjadi ya kita profesional lah sebagai warga negara yang baik pada saat ada case-case hukum ya dijalankan. Itu makin berkurang apa makin bertambah setelah presiden diganti? Setelah presiden diganti. Iya. Masalah hukum ini. Jumlahnya? Ya kurang lebih seperti itulah intensitasnya gitu kan. Kurang lebih sama selama 1 tahun terakhir. Mantap ya. Ya kan, 1 tahun. 1 tahun terakhir ya. Makanya ini saya bilang apakah ini betul? Kalau memang ini saya mencoba agak keluar dari positive thinking. Yeah. Kalau memang betul ini adalah bagian dari pesanan, itu artinya kan jangan-jangan Pak Prabowo nggak tahu nih dalam case ini ada yang seperti ini, ada operasi senyap untuk mendowngrade PDI Perjuangan dengan berbagai cara. Maka kita berharap betul sebagai negarawan beliau bisa apa yang ditujukan mendaguran ini? Apakah misalnya pemilik suara nanti dalam kongres itu tiba-tiba berubah suara ke yang lain atau bagaimana? Ya, apa yang dilakukan? Saya nggak tahu juga. Nah, kalau saya tahu kan bukan operasi rahasia lagi itu. Ya. Karena ini operasinya tentu kita juga masih membaca dan meraba. Tapi nuansanya di udara sudah terasa. Maka ya kita nggak ngerti motifnya apa, targetnya apa, tujuannya apa. Yang pasti yang menjadi yang menjadi target penargetan itu ya PDI Perjuangan. Ya, targetnya apa saya tidak tahu. Ya, semakin seru ya teman-teman menjelang kongres ini. Menurut Seno Bagaskoro, gangguan-gangguan itu sudah ada ya bahkan sejauh sebelum Pak Jokowi dipecat. Dan oleh karena itu PDIP terus berusaha tetap menjaga keutuhannya, tetap solid agar tidak ada intervensi ataupun kekuatan lain yang membelokkan agenda besar Kongres yang sebenarnya pasti sudah ada hal-hal yang disepakati, misalnya tentang siapa ketua umum dan bagaimana kepemimpinan di tubuh PDIP ke depannya, ataupun tentang posisinya di pemerintahan dan segala macam. Jadi ini benar-benar PDIP ini siaga ya teman-teman, siaga menghadapi operasi senyap kalau bahasannya Bung Seno tadi. Dan bagaimana ke depannya menarik karena Pak Jokowi juga berkata biar waktu yang menjawab. Jadi sepertinya pertarungan masih berlanjut sekalipun pilkada sudah selesai. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.